أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bro. Solawat doang boleh kok pecis. Tembene solawat doang jawab solawat sallallahu. Let ngomong nem tuet solawat deui bae lel pelit. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talilu bihal su'ud wa ala alihi wa man ilaihi mansub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sana ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa عتبت جيرة العالم يا روح الجود والكرم. Diulang balik ya Rasulullah Allah salamun ya Rabi'a raji'at fadaya jiratan alamin ya Hai naljudi wal karami. Sekabehane ya Rasulullah Allah Allah salamun ya Rabbi asya ya hai al-judi
الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني أو ومن لم يفعل بسنتي فليس مني. Hadratul mukarram wal muhtaramun wal mu'azzam wabil khusus, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, para kiai, para hujas, dan para ustadz, yang mana al-fakir wal hakir tidak bisa sebutkan satu persatunya, yang insyaallah tidak mengurangi rasa ta'ziman wa takriman al-fakir kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan para gurunda mulia kita yang saat ini hadir di tempat yang mulia tiada lain berharapan dan doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada beliau semua kesehatan wal afiat jasmani dan rohani, panjang umur, lancar rizki dan rezeki, dan selalu diberikan kesabaran di dalam mengayomi kita semua yang awam dengan agama, yang sering kadang memainkan agama, yang kadang sering kita mempermainkan sholat. Yang durhaka bukan kita semua, dan yang dapat dosa bukanlah kita. Tanggung jawab beliau berat sekali ketika ada satu kampung yang ketika di satu kampung tersebut ada perjudian, ada kemaksiatan. Siapa yang bertanggung jawab kalau bukan para gurunda, para kesepuhan, para tokoh masyarakat? Beliau semua mengemban amanah-amanah pikulan berat agamanya Allah Subhanahu. Dari itu mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan di dalam membimbing, mengayomi, mengarahkan, bahkan mendidik kita semua, bahkan mendidik anak-anak kita yang tadinya tidak hafal apa itu huruf alif. Berkat beliau para gurunda, anak kita mengerti dan paham itu makna huruf alif. Yang tadinya anak kita tidak bisa apa itu yang namanya huruf ba, anak kita paham betul huruf ba itu titiknya ada di bawah. Siapa kalau bukan beliau yang memberi paham dan mengajari sampai ke huruf ya, sampai anak-anak kita paham. Nah, apa artinya huruf alif? Ya bah Haji, huruf alif artinya amnan wa imanan. Apa nak? Amnan wa imanan. Apa faidahnya dan makna di dalam kandungan tersirat huruf alif? Siapa yang membaca huruf alif walaupun itu hanya sebatas alif, Allah akan tanamkan di dalam dirinya, jiwanya, hatinya, amnan, ditambahkan rasa keimanan kepada Allah. Wa imanan, wa amnan, wa imanan.
dan ditambahkan rasa keamanan di dalam dirinya. Tembene ngucap huruf alif. Durhaka karo sing durwaji mah, durhaka karo wong sing para guru ndak mah. Amun kita sekabehane boten taat karena para guru ndak, guru-guru para kesepuhan sing wenten ning riki, maka sama saja kita pun mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Betul? Betul? Semangat amat. Betul? Siap dukung para guru? Siap support para guru? Siap ngenen duit ding para guru? Sing benar. Sok sing ana ning kantongi, metukaken kabeh picise. Nen langsung ning guru. Ngomongnya doang, aksi reaksi laka. Masya Allah. Ngomongnya aksi reaksi mah laka, ngomongnya doang. Cinta Nabi, cinta barang selawat malah. Cinta sareng sholat, cinta barang subuh mah boten wenten. Seumur hidup barang nyampe sholat wis ana ning arep ora pernah jadi imam, jadi apa amun iku dulu mati. Benar. Ya mudah-mudahan para gurunda kita, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada tuan rumah, sahibil bait ataupun sahibil hajat, yakni yang sedang berbahagia, yang sedang senang gembira mengadakan acara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar dari Bapak Maryani dan Ibu Ningsih. Mudah-mudahan anak-anaknya diberikan anak yang soleh dan solehah, yang menjalankan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan boten nambah. Sakinah, mawaddah, warahmah, dan boten nambah. Wis siji bae, siji ge ora entek komorek na ayo nambah kalih siji ge boten. Mudah-mudahan beliau, keluarga besar, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada malam ini Allah telah berikan kita kesempatan, Allah telah berikan kita izin, Allah telah berikan kita waktu di dalam putaran kudrat iradatnya sampai saat ini. Nafas hidung kita masih bisa bernafas, hidung kita sampai saat ini masih bernafas, dan sampai malam ini kita disampaikan nafas ini di malam ini tiada lain itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Semenit baik ibu buatan nafas, semenit baik bapak buatan nafas, kira-kira nafas yang terjadi game over, mati, mojet is dead. Karena kenapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua masih diberi nafas panjang. Tandanya Allah sedang menunggu kita taibuna ilallah, menuju dalam penjemputan pintu taubat kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena kenapa? Kula niki Bu, kata sing arane dosa, komo sing arane maksiat, komo sing arane ngomongaken dulur, ngomongaken batur, lisan boten bertulang, tetapi bisa menyakitkan hati sesama manusia. Dosa, semaksiat, sekatah apapun, sebanyak apapun dosa kita semua di hadapan Allah, walaupun tidak bisa terhitung, bagaikan buih yang ada di lautan. Walaupun itu melebihi daripada gunung-gunung yang Allah ciptakan, dari setiap dosa, dari setiap maksiat kita, dari setiap lalai kita, masih bisa Allah buka pintu ampunan. Tetapi awas Bu, tetapi awas Pak, dosa ini tidak bisa diampuni terkecuali kita yang meminta maaf langsung terhadap orang yang sakit dalam 24 jam. Berapa orang yang sakit hati dengan kita atas lisan ini Bu? Pantaskah diri ini memohon ampunan terkecuali sebelum kita meminta maaf terhadap orang yang kita sakiti? Dosa apapun, ayun maksiat apapun Ibu, kata maksiat apapun pasti diampuni sareng Gusti Allah. Tetapi lisan yang mengakibatkan menyakitkan hati sesama tetangganya, hati sesama manusia, hati sesama keluarganya, tidak akan la yadkhulul jannah hatta huwal aflahu, sampai dia meminta maaf terhadap orang yang ia sakiti. Pengen wakeh kata istighfar, ibu-ibu, mau sebanyak apapun istighfar kita di hadapan Allah, kalau kita masih banyak menyakitkan hati sesama manusia, la makbul, tidak akan diterima. Lakinal mardud, tetapi pasti bakal tertolak. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Jadi luar biasa, Ibu, Bapak, rumah tangga itu tidaklah gampang. Mungkin Ibu yang saat ini sudah 10 tahun, yang menjalankan bahtrai rumah tangga yang sudah 15 tahun, yang menjalankan bahtrai rumah tangga yang sudah 20 tahun, pasti ada ujian, pasti ada cobaan, pasti ada hal-hal yang lain. Karena apa? Karena di situ bakal diuji secinta sampai mana cinta kita terhadap suami, dan sampai mana cinta kita terhadap istri. Mau jadi istri yang taat gampang Bu. Mau jadi suami yang benar-benar soleh gampang Pak. Istri yang taat mah cuman 2 doang. Ibu, Bu, tugas nyuci piring sinten Bu? Tugas nyuci piring sinten Bu? Ibu-ibu konon ya. Itu tugas ibu-ibu, sing nyuci piring siapa Bu? Ibu-ibu lah. Sing ngumbah sinten Bu? Sing asuh anak sinten Bu? Sing nyapu sinten Bu? Sing ngepel sinten Bu? Ngebersih halaman sinten Bu? Salah. Kudune tugas nyapu, tugas ngepel, tugas ngumbah, nyuci piring iku wong lanang. Ibu-ibu mah tugase ngangkang. Karena musim hujan, gomo luar biasa. Tugas ibu-ibu bukan nyuci piring, bukan nyuci baju, bukan nyapu, bukan nyetrika, bukan beberes. Itu tugas laki.
laki-laki, tapi ibu-ibu kira-kira mau surga enggak? Bu, ayun surga boten? Pak, ibu-ibu mah bu, woi, bapak-bapak, suaranya, bu, pak, luar biasa bapak-bapak. Ya, tugas sebenarnya kalau ibu-ibu pengen masuk surga itu cuma dua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pula terhadap suami. Kon lanange ngepel. Kon lakine nyapo. Kon lakine ngumbah. Kon lanange lakine ngangkang. Surga taatnya cuma dua proses, dua tahapan. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bakti sebakti-baktinya dan taat terhadap suami apa yang suami perintah. Cukup anjing surga. Komo amun lakine nyandung maning mah, madu maning mah, surgane rong kali lipat. Setuju Pak? Setuju Bu? Surga jor gelem ditolak. Aneh kita bakal ibu-ibu. Pengen surga Pak, Bu? Pengen surga Bu? Pengen di madu Bu? Diracun pengen. Aneh kita bakal ibu-ibu. Di madu boten ayun, diracun boten ayun. Pengen apa Bu? Di madu boten ayun, diracun boten ayun. Serba salah erok sing arane karo kaum Siti Hawa. Cangkeme wenten kalih rewet manggane luar biasa. Komo ning tukang sayur mah. Tukune mah sayur doang siji. Tukune mah tempe doang siji, tapi ngomongi semasyarakat sing diomongi. Ya, jadi luar biasa. Menjalankan rumah tangga itu tidaklah mudah. Menjalankan rumah tangga itu bagaikan kita mengikuti taat baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Tumes kalimat Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai para laki-laki, jagalah istrimu. Wahai laki-laki, jagalah anak-anakmu. Baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Wahai para imam, ikutilah dari setiap pedoman, aturan, tatanan, dan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah istrimu, anak-anakmu dari siksaan api neraka. Jadi suami boten gampang Bu. Jadi suami boten gampang Pak. Ketika ada bapak-bapaknya tidak bekerja, ketika ada suaminya tidak ada pekerjaan, kuli bangunan tidak, di rumah saja ngopi dan rokok, apa yang akan menjadi komentar seorang ibu? Megawe kasir yan. Ning omah bawe, pegaweane ngopi rokok bae. Mangan turu ngising maning. Iya. Padahal keadaan apapun seorang suami, baik dalam keadaan tidak bekerja ataupun bekerja, tugas suami, tugas istri mentaati suami. Tapi awas, tugas suami itu banyak. Durung sing arahne ngisi akan
kewajiban sebagai suami. Isi apa yang harus diisi di dalam ruang tamunya, kewajiban laki. Mengisi apa yang harus diisi di dalam kamarnya, itu adalah kewajiban suami. Mengisi apa yang harus diisi di dalam dapurnya, itu pun kewajiban suami. Mengisi apa yang harus diisi di dalam rumah tangganya, itu pun adalah kewajiban suami. Jadi kalau ada anak yang tidak sholat, ketika dikaruniai dirinya seorang anak yang baru lahir, dia langsung ditasyakuri, langsung ngundang masyarakat tasyakuran, cukur rambut, luar biasa, diramaikan, didoakan bagaimana anaknya agar bisa menjadi anak yang soleh. Sampai umur 1 tahun, sampai umur 2 tahun, sampai umur 3, 5, sampai ke 7 tahun, kewajiban orang tua adalah mengkhitan anaknya. Betul? Betul. Mengkhitan anaknya. Ketika dikhitan anaknya, tidak sebegitu juga ia pun harus mempunyai kewajiban. Bagaimana caranya tasyakuran khitanan anaknya. Undang lagi masyarakat, ngedoakan malih, endah anaknya jadi anak yang soleh. Sampai ke umur balik, ia sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Ketika ada seorang laki-laki ataupun seorang wanita yang sudah balik, tetapi ia tidak mengerjakan, tidak menunaikan, tidak menegakkan apa yang harus ia tegakkan, yakni sholat, maka kedua-duanya akan menjadi dosa, baik untuk bapak ibunya ataupun untuk anak. Berat buatan Bu? Berat buatan Pak? Berat, sangat berat sekali. Titipan, karena anak adalah titipan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini masih enak Bu, kita ini masih enak Pak, di golongan hidup, di golongan yang dibesarkan oleh Allah. Ketika subuh datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika zuhur datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika asar datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib dan isya pun datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kewajiban kita membesarkan Allah. Anak-anak pun diwajibkan membesarkan Allah, memuliakan Allah, meluhurkan Allah, mengesahkan Allah. Ketika telinga, hati kita, pikiran kita buka bahwasanya yang besar itu adalah Allah. Dunia kecil, mati kecil, dunia kecil, harta pun kecil, semua kecil. Yang besar Allah Subhanahu. Tanpa didasari, kita pun sang muadzin bermuadzin dan kita didengarkan lantunan suara adzan. Kalau hati kita hidup, pikiran kita bergerak, bahwasanya tiada yang tidak besar kecuali orang-orang yang membesarkan Allah Subhanahu. Ketika kita membesarkan Allah, seketika itu Allah besarkan diri kita. Ketika kita membesarkan Allah di dalam sholat, seketika itu Allah bereskan dari setiap permasalahan duniawi kita. Ketika kita bereskan dan kita jadikan sop pertama untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka dunia seisinya akan untuk dan akan dimiliki oleh dirinya. Kadang-kadang kita dengan sholat itu susah payahnya luar biasa. Baik kita yang sudah punya istri, ataupun kita yang masih berkedudukan sebagai anak. Sholat ditinggalkan.
Sedangkan sholat adalah salah satu ibadah yang langsung berhadapan kepada Allah Subhanahu. Bayangkan Bu, bayangkan Pak, dibayangkan saja. Tidak perlu ibu memikirkan, tidak perlu bapak memikirkan hal yang lainnya. Bayangkan saja, bila mana dari umur kita balik, kan sudah berumuran 20 tahun. Sudah berumuran 30 tahun. Yang sudah berumuran 40 tahun. Bahkan di atas 40 tahun, 50 tahun. Bahkan di sini saya lihat masih banyak para sepuh pun yang hidupnya sudah lewat dari 60 tahun. Kita berpikir, selama kita hidup yang masih umur 15-20 tahun, sampai ke 60 tahun, sudah berapa kali kita mempermainkan subuh? Sudah beberapa kali kita tidak menegakkan subuh. Sedangkan nyatanya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Sesiapa hambanya, sesiapa orangnya, sesiapa manusianya, tidak tahu, tidak ada titel, tidak ada jabatan, walaupun ia presiden, walaupun ia gubernur, walaupun ia wali kota, walaupun ia bupati, walaupun ia dewan, walaupun ia lurah, walaupun ia RT, walaupun ia RW, walaupun ia ustadz, kewajiban melaksanakan sholat subuh, tapi tidak melaksanakannya, sudah umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dihitung sampai umur kita detik ini berapa kali kita meninggalkan sholat subuh. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Pasti nyatanya ia menjadi kafir. Karena mengkufurkan dari setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau dihitung runutan dari setiap kitab, satu kitab saja. Nama kitabnya Thoriqatuz Zaman atau Thoriquz Zaman. Perkembangan dari setiap perkembangan zaman. Kita lihat saja Bu. Siapa yang meninggalkan sholat subuh? Satu kali saja. Besok subuh. Besok subuh. Kita tinggalkan atau tadi kemarin subuh. Kita enggak laksanakan subuh. Biarkan kita membiarkan sholat subuh. Kita tidak tegakkan dalam diri, hati dan pikiran kita. Itu yang meninggalkan sholat subuh. Satu kali sholat. Allahu yadkhulu fihin nar. Allah akan masukkan. Allah akan jerumuskan. Allah akan tempatkan dirinya yang meninggalkan sholat subuh selama 60 tahun atau 60.000 tahun lamanya. Sedangkan sehari di alam dunia 24 jam. Kira-kira lama atau tidak? Lama atau tidak? Boten, enggak. Tapi kalau umur akhirat, seharinya 1000 tahun. Kalau 2 kali, kalau 3 kali subuh, kapan manjing surga? Dosa nege kata maksiat nega kata lalayega kata kesalahan nega kata. Karena kita ini berdosa, tapi tenang dan tenang dari setiap pendosa ketika ia meneteskan dari setiap tetesan air mata, lalu ia mengucapkan dan mengutarakan dengan sebenar-benar hati, Ilahi solir Ilahi la solil firdaus
ولا أقوى على نار الجحيم. Ayo saudara, dunomi lo ada di فإنك غافر ذنب عظيم. Lagi lewat, ketika lewat tuh punten Pak jojong teh ibu-ibu gini ga pura-pura orang ngedelang. Iku bapak-bapak sing lagi gawa sepeda. Tiba-tiba ana maning bapak-bapak sing gawa sepeda. Tapi sepeda hede enggo, Bu. Sepeda hede enggo, Pak. Lewat. Bapak-bapak mah jojong bae. Padahal mah disapa. Punten Pak, jojong beng ngerokok ngepus. Barang nganggo motor ana maning sing lewat nganggo motor. Tintit. Jojong bae. Tapi amun go mobil lewat sing go mobil. Mobilnya Pajero. Amun oro Pajero Rubicon. Amun oro Rubicon Versus luar biasa. Amun oro Versus Hammer mobilnya mahalan. Dudu sing atusan tapi miliaran lewat. Bapak-bapak lagi ngopi, ibu-ibu lagi ngobrol bareng lewat. Tintit, woi, mampet, ngopi. Bener boten? Tintit, woi, Kang ngopi grehen. Woi, Kang mampir grehen ngopi. Barang bapak-bapak sing go motor go sepeda mas santai bae udah disapa. Dinyapa tapi orang nyapa balik. Barang sing Fortuner mah tintin doang, padahal orang nyapa ngelakson doang. Langsung ngomong krisis. Sok anak-anak ibu, sok anak-anak bapak, anak tah sing salaman emang kenen. Punten guru, punten ipi mah punten. Sing mengkene deh. Onon po, anak tah sing langsung nyium. Anaknya bapak, anak ibu kok. Siapa sing gawe? Bapak karo ibu dulu kita. Anaknya bapak, anak ibu sing salaman emang kenen. Paling ge amun ora mengkenen. Ora sampai. Amun ora sampai konon doang. Amun ora konon doang sampai kene doang. Siapa sing ngajari salaman mengkenen? Ya, anaknya bapak, anaknya ibu salaman karo bapak karo ibu mengkenen dulu. Mengkenen. Ajaran sing endi salaman mangken. Padahal sunahe diambung dikecup pada baik. Dikecup diambung. Iki mah anaknya bapak, anaknya ibu salaman biasa baik. Ora menuakakan padahal bapane sing gawe tempatnya ibune. Ya. Tapi kira-kira akhlak sing konon kuwen go dirubah atau ora? Tonton bae kan, Pak. Tonton bae kan, Bu. Kudune digeplak anak sing konon mah. Digep ndah ora 6 blek, Bu. Ndah ora 6 blek. Anak sing mengkonon amun wis didelengakan, diliatin adat istiadat dari setiap perbuatannya akan menjadi penyakit yang menular. Su'u khuluqi yu'di sing arane penyakit bisul pun pasti nular. Kenyataan, Bu. Nyata boten bisul iku nular. Nyata boten, Pak. Nyata boten, Bu. Nyata wenten buktine. Kita mah langsung bukti kok mau ingin besul.
pindah mereni pisule. Penyakit bukan sing arane penyakit pasti nular. Penyakit sing arane nular kudu paksa dipetuakan, digencet, amun digencet, dibebek, amun dibebek, dipalu sekalian. Ya, jadi krisis akhlak. Bahkan anak-anak kita luar biasa, Pak. Bahkan anak-anak kita luar biasa, Bu. Ketika anak kita dalam sehari tidak membaca Al-Quran, oleh bapak dan ibunya dibiarkan begitu saja. Sedangkan Al-Quran adalah pedoman yang mengantarkan anaknya masuk ke dalam kubur, yang akan bayan menjadi cahaya dalam kuburnya. Karena ikra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati bi ashabihi. Yang namanya membaca Al-Quran itu pasti akan menjadi sahabat temanmu di alam kubur. Tapi ketika anak-anak kita dalam sehari tidak membaca Al-Quran, kita membiarkannya begitu saja. Berlarut-larut anak-anak kita dengan membaca, dengan melihat handphonenya, dengan melihat dan mempermainkan gamenya, dengan melihat dan mempermainkan dari setiap HP-nya. Tidak merasa bersalah. Sedangkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu pedoman hidup. Kalau bahasa dari setiap lagunya Abuya Yahya atau Abuya Hamka yang dari Minang, Allah itu tujuan kami, Rasulullah tauladan kami, Al-Quran undang-undang kami, jihad itu tekad hidup kami, mati di tangan Allah, cita-cita kami tertinggi. Itulah mukmin yang sejati, hidupnya tinggikan ilahi. Hanya itulah satu-satunya jalan bila hidup tenang di akhir kehidupan. Bacalah Al-Quran, amalkan isinya, kajilah Al-Quran bila ingin hidup tenang. Enak nggak, Bu? Ya. Jadi sing arane Al-Quran itu kudu dibak. Oh, non ya. Mungkin mah kudu dibaca. Dibacanya mah boten. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan orang yang tidak membaca Al-Quran dalam sehari, walau satu ayatin, walau ia tidak membaca sehari 5 ayat doang, Bu. Sehari, semalam kita tidak membaca Al-Quran 5 ayat doang. Apa kata Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in? Fahuwal munafik. Ya, termasuk golongan orang-orang yang munafik. Bahkan orang yang meninggalkan sholat subuh pun, walau ia tidak kerjakan di masjid, buat kenapa-napa, laksanakan ning umah, laksanakan ning kebon, laksanakan hai sumakunta, hai sumakuntum, dimanapun Anda bertempat, dimanapun Anda berada, tegakkan yang namanya seprit. Banyu bening. Kopi nendi.
Amun aqua malah khodame seprit hadam doang. Banyu bening laka, tapi amun sing arane kopi khodame full. Ireng deh. Aja pahit mah. Wong mengkanan manis di tong pahit. Iya Bu ya, manis buatan Bu. Bu, manis buatan Bu. Bu, kanan ge jimat Bu. Kanan ge jimat Pak. Rangda mereket. Kok mau umur 22 mah. Amun anak kita sing merapat. Anak benar. Balik ini siapakan langsung akad nikah. Harus apa? Anak ke Ustaz Alang, Ustaz Imam. Aku duduk na kita, Bu. Kita mati feeling Bu karo rapi. Karena kita mah sosis, suami takut, istri di WA doang. Yang balik langsung kita mau balik. Ayo jujur baik. Sok bapak-bapak menurut di enem. Seminggu baik karo labine. Kira-kira mubeng ora Pak? Mubeng ora Pak? Ngeblek, blek. Ibarat kata mah kayak nyeduh banyu. Terus panas. Bapak-bapak makan amun nyeduh kopi pun banyu ini harus sing panas ngeblek-blek mengkonon ko seminggu. Ai, aja Pak, sekelas sing arane Imam Syafi'i ketika nyoret kitab atau Imam Nawawi di dalam kutipan suturnya kitab Arba'atur Rosail nyutur. Orang manjing kuan ilhaman rusdine. Orang manjing apa sing digelati karo Imam Syafi'i? Hei, apa sing digelati? Cara Imam Syafi'i dibuka ruang tamu anyep. Langsung ning ruang mangan ngedeleng anyep. Ngedeleng langsung ning kamar mandi banyu doang barang ning kamar rapi lagi mengkenen. Iku arane anget duduk anyep. Langsung bahkan ning kitab Fathul Izar atau Hukudul Uzaini wong sing biasa seminggu nih sebalen karo wong sing seminggu nih telung balen beda kecerdasane karo sing seminggu telung balen. Sing seminggu nih sebalen plang plong konslet otake sing seminggu sebalen tapi amun sing seminggu telung balen ikut cerdas otake menyehatkan badan terus melancarkan aliran darah bahkan apalan gak cepet nemplok. Ibune ning kamar mandi tebe anggut doang nemplok. Barang nyampe ning kamar arep nggo baju maning nempel bae deh. Aja nempel mah. Bukan sing pemudane penemplok ieu. Laler kok konon yo. Ya. Luar biasa. Itu diajarkan. Ada kitab Qurratul Uyun, ada kitab Fathul Izar, ada kitab Hukukul Zain. Itu bukan berarti itu hina membahas itu. Itu ilmu sok pengantin baru takon amun ora mempelajari ilmu nih masuk takoni apa sing arane rukun nikah nu arang pira macam banget longo sok yo rukun nikah ana pirang macam Pak rukun nikah ada berapa macam? 10. Siapa sih ngomong 10 kuan? Wake amat korupsinya sampai 10. Ana 5 sing pertami. Ngomong di mana doang apal mau ora maning.
Kue ilmune ketinggalan ing umat cokot bel gake rumah. Namun ketinggalan ing umat. No, anak pemuda zaman sekarang mana ada paham dengan yang namanya rukun nikah, sigoh, taklik. Terus di antara nih rukun nikah, rukun sahnya nih nikah ada sayang. Rata karena rata-rata sing nikah zaman pemuda kiwari mah ayo nama rata-rata nakahna lain nikah ibadah, nikahna lain nikah sunnah, tapi nikah karena ngeres luar biasa. Makanya yuk para pemuda, yuk para pemudi, kalau di sini ada majlis taklim, kalau di sini atau di masjid ada yang namanya majlis ilmu, kalau di sini ada yang namanya majlis zikir, rapatkan barisan, ramaikan majlis tersebut, karena itu akan turun dari setiap syafaat baginda Nabi Muhammadin. Sok sing arane salat baik, rukun salat ada berapa? Pemuda aja bapak-bapak. Pemuda, ngacung pemuda. Ada berapa? Wajih korupsi ini kata maning baik 25. Mau 10, sing 5 jadi 10, sing 15 jadi kata-kata amat kang korupsi ini aja tuh. Ada berapa pemuda? Berapa? Ini nih kalau ketika ditanya mentalnya mental kerupuk umes. Mental pemuda itu harus seperti Sayyidina Ali. Mental pemuda itu harus seperti Sayyidina Abu Bakar. Mental pemuda itu harus seperti Sayyidina Utsman. Apalagi Tharik bin Ziyad di umur 17 tahun. Tharik bin Ziyad memimpin pasukan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikepung oleh musuh-musuhnya Allah, Sayyidina Tharik bin Ziyad ini mengatakan kepada pasukan Rasulullah, ya umat Rasulullah, ainal mafar. Mau pada kabur ngendi? Ibu-ibu, bapak-bapak, jere Sayyidina Tharik bin Ziyad, ainal mafar. Ning buri jurang, ning kanan lautan, ning kiri lautan, ning arep musuh Allah. Kalau ke belakang jurang matine mati sangit, ning kanan mati sangit, ning kiri mati masih mending mati syahid. Kurang sangan pemuda nih kurang ngomong takbir ke Allah. Oh, amun ana reaksi pemuda mah biasa nih pendinginan krein. Setelah pendinginan pemanasan, wis panas pasti pemuda kampung pasauran, kampung lalor, kampung pilar, pasti pemuda nih kisuk-kisuk Jumat mimpin khutbah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Oh, non pemuda harus jadi pemimpin. Pemuda harus jadi dan penerus dari setiap agama Islam. Kudu sing arane pemuda di proses pembelajaran khutbah sebulan sebalen doang aja tiap Jumat. Jumat pertama kasepuhan, Jumat kekali ustad, Jumat ketelu kiai, Jumat kepapat pamut. Cukup ora kira-kira? Cukup sekian dan terima. JP-nya cukup. Iya. Kesoke sing jadwal adane pemuda maning. Jadi sing adan pemuda, sing bilale pemuda, sing khutbah nikah pemuda.
Ora bisa ngomong ning para kasepuhan, ketok kuping. Amun para kasepuhan guru-guru ning riki boten ngajari. Sing penting pemudane maju, ayun sukses. Kampung Pilar amun pemudane khutbah Jumat, mimpin dari setiap proses tahlilan, diajarakan sing arane hadoroh ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam al-Fatihah. Loro tamu telu bae wis sing penting bisa mimpin. Tes mental, entah mentalnya udah kayak kerupuk umes. Pemuda zaman seniki mabok mawani, ngaji boten wani, jude wani, tapi ning masjid ada, ning masjid mabok pakai uang iya, padahal mah seteguk doang, monon doang. Pemuda maboknya mah cuma setutup limun doang, gayane kayak Michael Jackson. Ya, siap pemuda? Siap pemuda? Bagaimana sepak terjang dari setiap perbuatan sahabat Nabi? Asabiqunal awwalin atau asabiqunal awwalun, yang ketika memeluk agama Islam bukan orang-orang yang tua, Bu. Ini pada ompong kayak gitu. Upak. Wis siap dikurbanakan kubur Idul Adha. Manjing umur karena Bob. Wih, tapi pede baik karena diompongakan karena izin Gusti Allah. Amun di tambal arane ore ngerasakaken nikmat syukur sing Gusti. Wes kenen makanan baik aja di tambal-tambal enggoke janda umur 22 memerapat. Ya, yuk pemuda harus jadi para sahabat-sahabat Nabi, asabiqunal awalin. Yang namanya Zaid bin Sabit itu atau Zaid bin Harisah itu masuk Islamnya di umur 11 tahun. Ada yang di umur 17 tahun, ada yang di umur 15 tahun, ada yang di umur 9 tahun. Itu luar biasa. Zaman pemuda zaman dahulu berani mati, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati baik. Ini pemuda harus dibakar kemauannya. Karena kalau bukan pemuda yang meneruskan para orang tua kita, siapa? Siapa? Para pemuda kalau nggak diajari dari sekarang yang namanya alif batasa, siapa yang akan meneruskan? Kalau guru-guru kita sudah meninggal, pasti kita semua pasti dalam keadaan meninggal semua. Tiap hari, tiap dina, kula sedanten didengarkan oleh kalimat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, malam ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu santai be nyapu, siapa pun meninggal. Sambil nyapu kan, siapa pun meninggal aja. Bapak-bapak nek usah meninggal. Siapa pun meninggal. Telah meninggal dunia Hari Sanjaya Al-Badari bin Bapak Soman Mulyadi. Tadi barusan saja, astagfirullahaladzim, hari pada amat tembe ngopi. Karo kita lah kali 5 menit ya. Sampai seniki wis 5 menit lewat kopi ini lah. Lanjut niki, lanjut. Di jam 10 niki, Bu. Barang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari Sanjaya, ibu-ibu, bapak-bapak ngomong, padahal tempe nih mau semenit ngopi sareng kita. Akhirnya kisuke sing ngomong ngopi karo kita, kisuke mati. Karena sing arane ninggal niku tiap dinten, setiap hari orang yang meninggal itu pasti lebih dari 1 juta orang.
Kita mah tinggal menunggu giliran saja, Pak. Kita mah sedang menunggu giliran saja, Bu. Karena hidup kita ini cuma 2 kali. Ketika dilahirkan, diadankan Allah, dikomatkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Barang mati, adan botan. Ketika ayung nanjing liang kubur diadani botan. Dikomati botan. Sunnah tak wajib. Sunnah tak wajib. Oi. Sunnah tak wajib. Wajib wajib. Sunnah sunnah. Sunnah tak wajib. Sunnah. Wajib. Wong sing wajib bae ditinggalaken, komo sing sunah diwarak diwajibaken. Primene kebalik otake konsep. Jadi ketika diadani wajib ta sunah? Sun. Amun ora diadani kira-kira boten apa-apa. Boten apa-apa. Amun diadani kira-kira boten apa-apa. Boten apa-apa sing arane sunah mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Oh sunnah. Ngerjani oleh pahala, ora dikerjani ora oleh pahala ataupun dosa. Oh sing arane sunnah. Makane ibu-ibu, bapak-bapak sing arane ngedakom istiqomah, istirahat ngedakom ning atas mama iku wajib. Bu, sing arane istiqomah wajib. Ngomong ibu-ibu bapak-bapak lagi gelem ge. Lagi gelem merantau wis 2 wulan ora balik, wis 2 wulan tiba-tiba balik, wis balik kira-kira 2 wulan mah primen ngeblek begigil. Waduh, luar biasa. Rungsing pokoknya mah. Barang wis balik si bapane kian wis ora balik 2 wulan barang sampai wadone nolak. Apa hukumnya? Weh, dudu dosa doang. Apa hukumnya? La yakunu raihatal jannah. Ngambung banyu surga ge ora bakal kaambung kok mau mancingnya surga. Oh, sing nolak laki nih, makanya ibu-ibu amun laki lagi gelap, awas ketenge mambu asem. Ibu-ibu mah kadang-kadang lagi undangan luar biasa, sumana naudzubillahi min dzalik. Sampai sing arane dadan 5 meter. Barang diusap, sing maune siti jadi foto. Pokoknya amun lagi-laki ini pengen wis ibu dandan sing bener-bener ikut taat tebak ini ibu ning laki. Kembali ning lab. Apa mau masalah pemuda ayo sama-sama kita gairahkan risma. Amun wenten risma ning masjid iki ada akan dzikir akbar kampung Pilar bersolawat. Bala hilang, musibah hilang, geser kabeh. Makanya amun ana pengajian ning kene ibu-ibu bapak-bapak aja mingset kabeh ya. Wong kadang-kadang pura-pura turu. Kalau pura-pura turu, pura-pura wenten pegawean kesibukan gawe motor. Mbon dengan diwonge barang manginum tuah. Anak sing bener anak. Astagfirullahaladzim. Barang PR pengajian dewek elah kalunga barang minum tuak anak. Astagfirullahaladzim. Hah? Oh lahang maboten apa-apa. Amun orang memabukkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis pemuda, jangan yang namanya jauhkan itu yang namanya narkoba, obat-obatan, apalagi yang namanya tramadol, X-Summer, wes pengalaman berarti padahal kita nyoba doang. Eksimer apal.
berarti pengalaman. Di kota ning Banten iku luar biasa. Tramadol eksimer dicampur karo krakting deng. Dienom ngeblak-blak. Mati. Madar. Oh, karena cuman gara-gara pergaulan sing bagus mah cuman pemuda yata'allaku qalbuhu fil masjid, hatinya tergantung pengen ning masjid bae, pengen ning majlis taklim bae, pengen ning majlis zikir bae, pengen ning majlis sholawat bae. Uang sing sampun kebiasaan gati dipaksa, Allahumma paksa kan iki sikil kula dodok ning majlis turu. Majlis ilmu, majlis turu, anak ora majlis turu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya amun anak, yo pemuda belajar sholat bagai sholawat apa guru sekumpul. Pemuda belajar sholat, sing uru bisa sholat, belajar sholat seniki. Sing uru bisa ngaji, belajar ngaji seniki. Pemuda bagaimana mempraktekkan, itu memandikan mayit. Amun bapak ibu nih pemuda sing ninggal siapa sing mandeni? Sing ngadu si siapa? Anak tukang ahli nih iya mire. Ngadu si amun ibu bapak nih mati pun kewajibane. Anak deh. Iki mah enak amat. Coba celuk adu saken ibu kita. Ora duwe dosa amat gunana. Ya, praktek bagaimana memandikan jenazah. Sampun ngriki sampun. Dereng amun bisa adakan praktek bagaimana yang nggak bisa belajar ngaji. Jangan malu pemuda. Jangan malu pemuda. Sayyidina Umar bin Khattab aja belajar sama Rasulullah udah lewat umurnya. Udah lewat. Para pemuda-pemuda zaman dahulu sekarang menolak tuak. Amun urut tuak pengalaman gini. Kadang-kadang neng HP, amun ora HP kun entek ikine apa arane isine kun? Iya slot amun entek slotnya apa arane? Hah? Amun paket, entek paketnya apa? Depo. Oh kita mah cuma nyoba doang. Berarti kakat ning Riki sing masih depo. Oh, amun ana sing depo ning kene berarti ibu-ibu ana sing demen Bang Emo. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, amun ana sing masih ikhtiare nyelepeces ning Bang Emo, ibu-ibu pengkhianat. Erek bapak-bapak Bu. Aja Bu, aja sing arane Bang Emok. Sampun ning pengadilan ning KUA luar biasa. Gara-gara Bang Emok tingkat perceraian lebih tinggi. Gara-gara Bang Em. Kalau perlu justru wajib di Kampung Pilar, Manjing Kampung Pilar, Anda memasuki kawasan dilarang masuk, haram Bang Emok, rentenir haram masuk, bak bekas haram masuk. Kanan ya. Sing arane Bang Emok ikut terorganisir, Bu. Duduk kita sing ngomong, al-haqu bila nizamin yang libuhul batil binizamin. Kebenaran yang tidak terorganisir, akan dikalahkan dengan suatu kebatilan yang terorganisir. Bapak itu apa? Hancurakan ibu-ibu rumah tangga ngengdo, peces, ibu-ibu nerima dipangan karo anaknya haram. Darah bahkan sing ngalire salat udah diterima. Perbuatan sing liyane. Wes, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo sama-sama kita jadikan Kampung Pilar ini adalah kampung yang membawa dari setiap titah-titah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Harus begitu. Pemuda subuhe coba subuh satu sop, subuhe rame kaken ning masjid, rame kaken ning musola, aja turu bae. Wis mah pengangguran mending-mending, pengangguran mah pemuda, rajin sholat dia pasti bakal dipuji-puji. Iki mah pemuda wis nganggur ngopi ngerokok pegawaiannya ngentekaken PCC ibu bapak tersiksa ibu bapak. Yuk pemuda bangkit. Pemuda bangkit. Fakul harta aja ngomong harta bapak kita kata. Pak Jero anak harta ibu kita kata. Aja ngomong konon. Pemuda fakul harta. Kita mah kita, bapak kita mah bapak kita. Konon ya. Setuju? Takbir. 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 Harus seperti itu. Yuk, jalankan bahteri rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan dari setiap muawanah bil ma'ruf, Bu. Ini kunci saya kasih tahu, Bu. Bagaimana rumah tangga ini agar bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu dan bapak harus menjalankan muawanah bil ma'ruf. Apa muawanah bil ma'ruf? Sok ibu ajak lakine. Sok bapak ajak rabine. Mbuh tulung dina sepisan, mbuh sebulan sepisan, diajak ngobrol seminggu sepisan. Ibune gawakaken kopi, gawakaken rokone, ibune ngerungukaken coba sinang. Iki kok alhamdulillah kopinya. Wis arep ngomong gitu. Alhamdulillah. Coba sinong bapak ke dalam seminggu ini ada nggak perilaku bapak ini yang menyimpang konon deh. Oh ane pak apa bapak orang nak katakan kita orang dengan duit kita ngomong dengan baik hati. Nong ada nggak dalam seminggu ini bapak nggak ke masjid, dalam seminggu ini bapak ke masjid berapa kali? Oh iya dalam seminggu ini bapak subuh zuhur asar maghrib isya seminggu full nggak ke masjid. Yang ngomong lon baik. Allah ngomong lon baik iku arane muawanah bil ma'ruf. Ana sing arane muawanah bil hasanah. Ana sing arane muawanah bil hikmah. Kata. Jadikan rumah tangga itu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sedalam sebulan nafkah suami sebanyak apapun seorang suami yang ia dapatkan, terima, jangan komentar. Bapak jangan pernah terus memaksa istrinya menjadi yang sempurna. Tapi dari yang kekurangan itu, lihat dari setiap yang kekurangan itu adalah suatu kesempurnaan. Karena sing arane rumah tangga niku luar biasa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada yang dibanggakan, Bu. Tidak ada yang kita banggakan, Pak. Karena kita ini tercipta min salsalin hama'im masnun. Tercipta dari tanah yang hitam pekat gulita. Hama'im masnun. Lalu diberi bentuk mata, diberi bentuk telinga, diberi bentuk mulut, diberi bentuk muka, diberi bentuk kepala, diberi bentuk tangan, badan, kaki, semuanya. Sampai Allah meneruskan dari firman-Nya Allah, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sesempurna, bahkan dikuatkan kembali. Waqad karrama bani Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan anak keturunan cucu Nabi Adam. Bahkan yang dimuliakan bukan makhluk yang lain, tapi kita manusia yang sempurna. Tapi kadang-kadang ketika Allah berikan kita kesempurnaan, kita yang menghinakan diri ini di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa
diberikan maghfirah inayah limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sami-sami Bu urang sadayana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita. Fokuskan pikiran kita. Lalu gambarkan di antara satu titik yang berlafazkan kalimat Allah. Dan bayangkan di antara satu titik yang berlafazkan kalimat Muhammadur Rasulullah. Bayangkan dari setiap maksiat lalai kita di hadapan Allah. Mampukah kita ini, pantaskah kita ini menjadi orang yang ahli surga di hadapan Allah? Bersama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah mina khataya Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilmana عملا صالحا ووهب لي رزقا طيبا فتب علينا توبة نصوحا وتب علينا taubatan nasuha. Bersama-sama astagfirullah. Ikhlaskan dalam beristighfar. Ya, ridhokan dalam beristighfar kita kepada Allah dari setiap dosa, maksiat, kelalaian kita, kedurjanaan dan kedurhakaan kita kepada Allah. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilmana عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا فتب علينا توبة تب علينا توبة نصوحا Astagfirullah. Ya Allah, ya Rabb, pada malam ini kami bersama-sama memohon ampun, meminta kepadamu, mengharapkan dari setiap ridho dan hidayatmu di hadapanmu, ya Allah. Ya Allah, saksikanlah kami di pulau kampung Pilar ini, ya Allah. Saksikanlah kami di kampung Pilar ini, ya Allah. Dari setiap dosa-dosa kami, dari setiap maksiat kami, dari setiap kesalahan dan kelalaian kami, maafkan kami, ya Allah. Ampunilah dari setiap dosa-dosa ayahanda kami, ya Allah. Ampunilah dari setiap dosa-dosa ibunda kami, ya Allah. Yang saat ini kami sebagai anak belum mampu memberikan kebahagiaan yang sempurna.
Jangan engkau sengsarakan ayahanda dan ibunda kami, ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kadar kami, ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah dari setiap hati kami, ya Allah. Pancarkanlah hati kami dengan nur Sayyidina Muhammad, ya Allah. Pancarkanlah hati kami dengan membaca lantunan ayat suci Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jangan engkau jauhkan lisan-lisan kami dari Al-Quran, ya Allah. Jangan engkau jauhkan langkah kaki kami dari masjid menuju ridhamu, ya Allah. Dari setiap hati kami yang gelap gulita ini, ya Allah. Dari setiap hati kami yang gelap gulita ini, ya Allah. Terangilah, ya Allah. Terangilah, ya Allah. Dari setiap hati yang begitu keras ini, ya Allah. Lunakkanlah ya hati kami, ya Allah. Cairkanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah. Mungkin kami tidak pernah menangis meminta ampunan kepadamu, ya Allah. Apakah karena hati kami ini, ya Allah, terlalu keras? Karena begitu sulit meneteskan air mata. Yang begitu banyak kelakuan maksiat kami di hadapanmu, ya Allah. Yang membelakangimu, ya Allah. Yang menduakanmu, ya Allah. Yang lama meninggalkanmu, ya Allah. Allah, Rabbana baraya, astaghfirullah minal ghadaya, ya Rabbi, salli ala Muhammad, ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, salli ala Muhammad, ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا kurang keras. Bilaka syafaat wahada madalabi ya nabi adal bardaya yauma zi'a ishmalana ya khairal anam adal bardaya yauma zi'a شفاع لنا يا خير الأنام يشفع لنا يشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي semuanya ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'at wa hadha madnabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf. Terkhusus saya haturkan mohon maaf ta'ziman wa takriman saya bila mana dalam ucapan dari awal apa yang saya sampaikan sampai akhir banyak kesalahannya, mohon Abah Haji, saya mohon untuk ditegur dalam penyampaian yang kurang pas memang, karena kalau ada salah-salah kata dalam dari sekian kitabnya, saya mohon untuk ditegur dan dinasihati, bukan berarti tidak mentakzimi dan mentakriman, karena ini adalah salah satu kewajiban saya, undangan dari Syaikhul Bait. Dari setiap kesalahan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, umumnya kepada hadirin jami'an rahimakumullah. Aku qauli hadza, saya akhiri. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.